Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film The Experiment yang dirilis pada tahun 2010. Di dalam film ini bercerita tentang seseorang bernama Travis. Travis sebenarnya ingin pergi ke India bersama dengan pacarnya, akan tetapi dirinya terkendala biaya. Oleh karena itu, ia pun mencoba mencari cara agar bisa mendapatkan uang secara instan. Ia pada akhirnya menemukan sebuah lowongan pekerjaan yang bisa menghasilkan uang banyak dalam waktu yang sangat cepat. Akan tetapi ia tidak menyadari bahwa lowongan tersebut sedikit berbahaya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang aktivis anti perang bernama Travis. Dirinya selalu ikut dalam aksi unjuk rasa anti perang pada setiap kesempatan. Saat sedang melakukan aksi unjuk rasa, dirinya bertemu dengan seorang gadis cantik bernama B yang juga ikut serta dalam aksi tersebut. Travis dan B akhirnya berkenalan dan mulai menemukan adanya kecocokan di antara mereka berdua. Mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Akan tetapi dalam beberapa hari ke depan, B akan segera pindah ke India. B mencoba mengajak Travis untuk ikut pindah ke India bersamanya dan memulai hidup mereka yang baru. Karena Travis hanya bekerja sebagai aktivis, dirinya pun tidak memiliki banyak uang untuk pergi ke India. Ia mulai mencari beberapa informasi tentang pekerjaan yang bisa menghasilkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat. Lalu ia pun menemukan sebuah lowongan pekerjaan di salah satu koran. Lowongan itu ternyata sedang mencari seseorang yang mau dijadikan bahan eksperimen suatu penelitian selama 2 minggu. Jika berhasil bertahan hingga eksperimen selesai, setiap orang akan mendapatkan 14.000 US dollar. Itu merupakan jumlah uang yang sangat fantastis. Travis pun tertarik untuk ikut menjadi subjek penelitian demi mendapatkan uang tersebut. Travis datang ke tempat di mana calon subjek penelitian akan dites kepribadiannya melalui wawancara langsung. Penelitian itu dipimpin oleh Dr. Arkaleta. Tujuan penelitian itu dilakukan adalah untuk meneliti tingkah laku manusia. Di sana Travis memiliki teman baru yang bernama Beris. Beris ini adalah seorang pria 42 tahun yang masih tinggal dengan ibunya. Kemudian tes pun akan segera dimulai. Mereka mulai melakukan tes pada setiap subjek dengan menanyakan pendapat subjek tentang kekerasan dan meminta mereka untuk menonton video aksi kekerasan. Beberapa hari kemudian, Travis pun lolos di dalam tes penyisian calon subjek. Ia dan beberapa orang yang lolos segera diantar ke sebuah tempat terpencil. Di tempat itulah mereka akan tinggal selama 2 minggu. Sesampai di sana, Dr. Arkaleta menjelaskan bahwa mereka akan menjalani simulasi kehidupan di dalam penjara. Lalu Dr. Arkaleta membagi subjek menjadi 2 kelompok. 6 orang subjek akan menjadi penjaga kelompok dan sisanya akan menjadi tahanan. Seluruh kegiatan mereka akan dipantau melalui CCTV. Jika mereka berperilaku baik, maka dalam 2 minggu eksperimen itu akan dihentikan dan mereka akan mendapatkan bayaran. Akan tetapi jika seorang tahanan kabur atau melanggar aturan tanpa diberi hukuman, maka pihak penyelenggara eksperimen akan menyalakan lampu merah dan menghentikan eksperimen tersebut. Tetapi berhasil atau tidaknya eksperimen itu berada di tangan para penyelenggara eksperimen. Jika mereka merasa eksperimen yang dilakukan sudah cukup, maka mereka bisa menghentikan eksperimen itu bahkan sebelum waktu 2 minggu. Travis pun mendapat bagian menjadi tahanan, sedangkan Beris menjadi penjaga penjara. Kemudian Dr. Arkaleta menjelaskan pada para penjaga bahwa ada 5 peraturan yang harus ditaati oleh tahanan. Pertama, tahanan harus makan 3 kali sehari dan makanan harus selalu dihabiskan. Kedua, tahanan akan melakukan rekaman selama 30 menit sehari. Ketiga, tahanan hanya diizinkan berkeliaran di daerah yang ditunjuk. Keempat, tahanan harus bicara hanya saat diperbolehkan. Kelima, tahanan dilarang menyentuh para penjaga dalam situasi apapun. Siapapun tahanan yang melanggar aturan harus diberi hukuman yang sepantasnya. Setelah itu, seorang yang menjadi penjaga bernama Chase mengumumkan 5 aturan yang harus ditaati setiap tahanan. Para tahanan akan menempati tiap sel yang berisi 3 tahanan. Travis berada di dalam sel yang sama dengan Benji yang merupakan seorang komikus dan juga Nix. Ketika para tahanan sedang bermain bola basket, seorang tahanan bernama Governor secara tidak sengaja melempar bola basket hingga melukai wajah seorang penjaga bernama Bush. Akibatnya, Bush pun terjatuh yang mengakibatkan hidungnya menjadi berdarah. Chase dan penjaga yang lain pun membawa Bush ke ruangan para penjaga. Chase berpikir bahwa Governor sengaja melukai penjaga menggunakan bola tersebut. Beris yang melihat kejadian itu membela para tahanan karena memang hal itu tidak disengaja. Akan tetapi Chase berkata bahwa tahanan telah melanggar aturan dengan melukai para penjaga.
Lalu Chase dan Helwig mengajak penjaga yang lain untuk ikut menghukum para tahanan. Governor telah membela diri bahwa ia tidak sengaja melukai Bush. Namun Chase tidak mendengarkannya. Alhasil para tahanan pun dihukum push up sebanyak 10 kali. Beberapa tahanan mulai tidak menyukai penjaga yang semena-mena menghukum mereka. Lalu ini adalah hari kedua para subjek berada di simulasi ini. Ketika jam makan, para tahanan diberikan makanan yang terlihat menjijikan. Beberapa dari mereka pun seperti enggan untuk menghabiskan makanan tersebut. Salah satunya yaitu Travis yang tidak memiliki nafsu makan. Ia berniat untuk membuang makanan tersebut. Tetapi Helwig langsung melarangnya dan meminta para tahanan untuk menghabiskan makanan mereka. Karena tidak ada yang mau menghabiskan makanan itu, Helwig pun meminta mereka untuk push up sebagai hukuman. Tapi bukannya melakukan hukuman, para tahanan malah melemparkan sisa makanan kepada para penjaga hingga para penjaga harus berlindung di markas mereka. Di markas, para penjaga menjadi sangat kesal karena para tahanan yang mulai bersikap keterlaluan. Chase pun berencana untuk menghukum mereka dengan lebih keras. Barris yang melihat perlakuan tahanan pada para penjaga menjadi sangat kesal dan berencana untuk mempermalukan mereka semua. Ketika para tahanan sedang tertidur, penjaga membangunkan mereka dengan gas pemadam kebakaran. Lalu Travis dibawa keluar dan tangannya diborgol di depan selnya karena para penjaga berpikir Travis adalah ketua dari para tahanan. Barris menjelaskan bahwa ini adalah hukuman untuk mereka karena berani melawan para penjaga. Setelah itu, para penjaga menjadi bangga karena berhasil mengendalikan para tahanan. Pada hari ketiga saat para tahanan berkumpul, Barris menyadari bahwa ada satu tahanan yang tidak ikut berkumpul yaitu Benji. Ternyata Benji ini memiliki penyakit diabetes dan dirinya memerlukan insulin atau asupan gula agar dirinya tidak lemas. Bukannya menolong Benji, Barris malah menyiksa Benji untuk bangun dan ikut berkumpul dengan tahanan yang lain. Melihat hal itu, Travis menjadi kesal dan meminta Barris untuk membiarkan Benji beristirahat. Terjadilah perselisihan antara Travis dan Barris. Karena hal itu, Chase meminta seluruh tahanan untuk masuk ke sel mereka masing-masing. Di sel, Nix meminta Travis untuk berhenti melindungi temannya dan berhenti melawan penjaga. Karena hal itu bisa membuat Travis dalam keadaan bahaya. Ketika Travis sedang tertidur, para penjaga menculiknya dan mencukur habis rambut milik Travis. Mereka melakukan ini untuk memberikan pelajaran pada Travis yang mulai mengajak para tahanan yang lain untuk melawan para penjaga. Tidak hanya itu saja, Chase, Barris, dan Helwig serta beberapa penjaga yang lain dengan sengaja buang air kecil tepat di wajah Travis. Hanya Buzz dan dua penjaga yang tidak tega melihat Travis diperlakukan seperti itu. Travis pun hanya bisa berdiam diri ketika diperlakukan seperti itu. Kemudian para penjaga kagum pada Barris yang berani melakukan hal-hal yang kejam seperti itu. Barris menjelaskan bahwa selama lampu merah tidak menyala, mereka bebas melakukan apapun pada tahanan karena yang mereka lakukan itu adalah hal yang benar. Lalu Buzz merasa tidak setuju dengan sikap Barris yang terlalu sadis pada para tahanan. Ia mengancam jika mereka melakukan hal seperti itu lagi, Buzz akan pergi dari tempat itu. Pada hari keempat, kondisi Benji mulai memburuk hingga Benji tidak bisa ikut makan bersama. Kemudian Travis menyisakan roti untuk diberikan pada Benji. Lalu Travis mengetahui bahwa Benji memiliki riwayat penyakit diabetes. Karena kondisi Benji semakin melemah, Travis meminta tolong pada Buzz untuk mengambilkan suntikan insulin yang berada di tas Benji. Di sisi lain, Chase yang sedang ingin mantap-mantap malah meminta salah satu tahanan bernama Oscar untuk mengisap burungnya. Akan tetapi ketika memaksa Oscar, Barris datang dan menanyakan untuk apa seorang tahanan berada di daerah penjaga. Tak lama kemudian Helwig datang dan memberitahu Barris bahwa Bush mencuri barang dari tas seorang tahanan. Bush pun pada akhirnya tertangkap basah. Ia pun terpaksa mengaku bahwa ia mengambil suntikan insulin atas perintah Travis. Barris kemudian datang ke sel Travis dan memberikan insulin itu pada Benji. Lalu ia membawa Travis dan menghukumnya lagi dengan cara menenggelamkan wajah Travis beberapa kali ke dalam toilet. Setelah menerima hukuman itu, Travis pun menjadi depresi karena tekanan batin yang ia dapatkan. Di sisi lain, Buzz juga harus menerima hukuman dari para penjaga lainnya. Buzz pun dipukuli hingga babak belur oleh para penjaga yang lain. Pada hari kelima, Buzz dijadikan tahanan oleh Barris karena dirinya berani membantu para tahanan. Kemudian Barris pun berceramah lagi pada para tahanan. Karena sudah muak dengan Barris, Travis pun melepas pakaiannya diikuti oleh semua tahanan lain yang juga sudah merasa kesal pada Barris. Hal yang dilakukan Travis dan tahanan yang lain menandakan bahwa mereka menginginkan eksperimen ini berakhir. Lalu Travis memanjat ke sebuah besi agar dirinya bisa meminta pengawas eksperimen untuk menghentikan eksperimen itu.
Helwig dan Beres langsung menarik kaki Travis hingga Travis terjatuh. Kemudian Beres mencekik leher Travis dengan menggunakan tongkat. Melihat hal itu, Benji mencoba membela Travis dengan memukul kepala Beres. Beres pun secara spontan langsung memukul kepala Benji dengan menggunakan tongkat hingga Benji meninggal di tempat. Seketika suasana pun menjadi hening. Kemudian Travis dikurung di dalam sebuah pipa logam agar dia tidak bisa memberontak lagi. Sedangkan tahanan yang lain dipukul habis-habisan oleh para penjaga. Karena sudah sangat muak, Travis pun mencoba membebaskan diri dari tempat kurungannya. Lalu ia pun berhasil melepaskan diri dari kurungan tersebut. Setelah melepaskan dirinya, Travis menyelamatkan Oscar yang hampir diperkosa oleh Chase. Travis juga melepaskan para tahanannya lain dan mengajak mereka untuk mengajar para penjaga. Sebelum menyerang para penjaga, Travis berpamitan pada jasad Benji. Lalu mereka pun membawa senjata untuk mengajar para penjaga tersebut. Para penjaga yang ketakutan lebih memilih untuk kabur dari situ. Beres mencoba untuk menahan para penjaga yang kabur, akan tetapi para penjaga yang lain tidak lagi memperdulikan uang. Tak lama kemudian, para tahanan mulai menghajar para penjaga. Beres yang membawa pisau mencoba untuk menusuk Travis. Tapi sayangnya Travis bisa menahan pisau tersebut menggunakan tangannya. Kemudian Beres pun dihajar habis-habisan oleh Travis yang sudah sangat kesal padanya. Di tengah aksi keributan tersebut, terdengarlah bunyi sirine dan lampu merah pun menyala. Kemudian pintu pun mulai terbuka yang menandakan bahwa eksperimen itu telah dihentikan. Mereka pun keluar dan menunggu bus penjemput datang. Mereka akhirnya berhasil menyelesaikan eksperimen itu dan mendapatkan uang sebanyak 14.000 US dollar per orang. Beberapa waktu kemudian, eksperimen psikologi Dr. Arcalenta sudah diketahui oleh media massa. Dr. Arcalenta dijadikan tersangka pembunuhan Benji. Lalu tidak hanya itu saja, Dr. Arcalenta juga mendapatkan tuntutan tentang pembantaian manusia. Para subjek pun dijadikan saksi dalam kasus ini. Desain akhir memperlihatkan Travis berhasil pergi ke India dengan menggunakan uang yang ia dapatkan dari eksperimen tersebut. Travis akhirnya bisa bertemu kembali dengan wanita pujaan hatinya di India. Dan cerita pun selesai.